Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursani Samosir dengan NIM L1A118085. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi silvikultur hutan alam, tepatnya yang membahas tentang silvikultur hutan mangrove. Pengertian hutan mangrove. Hutan mangrove ataupun sering disebut dengan hutan bakau atau payau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut ataupun tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat atau tempat tumbuh pada hutan mangrove umumnya berlumpur dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai kawasan subtropis. Komposisi daripada jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air. Tujuan pengusahaan daripada hutan mangrove. Pengusahaan hutan mangrove terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpi kayu ataupun untuk chips. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, tempat mencegah abrasi dan mencegah intrusi, serta untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk dan juga sebagai stabilisator ekosistem daripada perairan. Selanjutnya yaitu karakteristik daripada vegetasi mangrove. Ciri daripada karakteristik vegetasi mangrove yaitu yang pertama, jenis pohon yang relatif sedikit. Yang kedua, perakaran tidak beraturan. Yang ketiga, biji ataupun propagul yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di pohonnya. Yang keempat, banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Yang kelima, tempat hidup hutan mangrove merupakan habitat yang unik. Yang keenam, tanahnya tergenang air laut secara berkala. Yang ketujuh, tempat tersebut ataupun hutan mangrove tersebut menerima pasokan air tawar yang cukup daripada daratan. Dan yang terakhir yaitu daerahnya ataupun daerah mangrove terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Beberapa fungsi daripada hutan mangrove. Fungsi yang pertama yaitu fungsi fisik, fungsi yang kedua yaitu fungsi biologis, dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomis. Yang pertama yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik meliputi pertama, menjaga agar garis pantai tetap stabil. Yang kedua, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi ataupun dari bahaya abrasi. Yang ketiga, menahan badai ataupun untuk menahan angin kencang yang berasal daripada lautan. Yang keempat, menahan hasil proses penimbunan lumpur sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Yang kelima, menjadi wilayah penyangga serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang sifatnya ataupun rasanya tawar. Yang keenam, yaitu mengolah limbah beracun, penghasil O2 dan penyerap CO2 atau karbon dioksida. Fungsi hutan mangrove yang selanjutnya yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis antara lain yaitu yang
lahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan daripada rantai makanan. Yang kedua, tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang. Fungsi yang ketiga yaitu tempat berlindung ataupun tempat bersarang dan berkembang biak daripada burung dan satwa lainnya. Yang keempat yaitu sumber plasma nutfah dan sumber genetik. Yang selanjutnya ataupun yang kelima, hutan mangrove merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota. Fungsi yang ketiga daripada hutan mangrove adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis yaitu fungsi yang pertama, penghasil kayu ataupun baik pada kebutuhan kayu bakar, arang, dan juga kebutuhan bahan bangunan. Fungsi yang kedua yaitu penghasil bahan baku industri seperti pulp, tanin, dan kertas. Selanjutnya, fungsi penghasil bibit ikan ataupun kerang dan juga penghasil kepiting. Selanjutnya yaitu berfungsi sebagai tempat wisata, tempat penelitian, dan juga sebagai tempat media pendidikan. Sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan mangrove. Yang pertama, sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Sistem silvikultur yang selanjutnya pada hutan mangrove yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakan hutan dengan komposisi seperti semula dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Sistem silvikultur pada hutan mangrove banyak ditujukan untuk pohon daripada famili Rhizoporaceae. Pedoman yang diterapkan pada sistem silvikultur hutan mangrove sesuai dengan peraturan nomor 60 tahun 1978 yang disempurnakan oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. Sistem ataupun pedoman yang diterapkan dalam hutan mangrove yaitu yang pertama yaitu penataan areal kerja. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang ketiga, penebangan. Yang keempat, pengayaan areal bekas tebangan. Yang kelima, pemeliharaan tanaman. Yang keenam, penjarangan. Dan yang ketujuh, perlindungan dan pengamanan hutan mangrove. Selanjutnya yaitu wilayah kerja daripada pengusahaan hutan mangrove. Hutan mangrove yang diperkenankan untuk diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 meter dari tepi sungai, alur air, ataupun dari jalan raya. Bagian yang dikhususkan atau bagian yang sudah ditandai tidak boleh ditebang pada wilayah mangrove. Selanjutnya yaitu pada peraturan Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan juga pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2011 tentang lingkungan hidup. Pada hutan mangrove harus ada jalur hijau, yaitu selebar 130 dikali tunggang pasang air laut. Selanjutnya yaitu rencana kerja pengusahaan hutan mangrove. Pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja
atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja daripada hutan mangrove disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada sistem silvikultur hutan mangrove. Persiapan sebelum penebangan yang perlu dilakukan pada sistem silvikultur hutan mangrove. Persiapan yang pertama yaitu inventarisasi. Persiapan yang kedua, penataan kerja. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja. Yang keempat, penunjukan pohon induk. Yang kelima, penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Yang keenam, pemeliharaan bekas tebangan. Dan yang ketujuh, perlindungan daripada hutan mangrove. Persiapan yang pertama yaitu inventarisasi. Maksud daripada inventarisasi yaitu untuk mengetahui keadaan pohon, permukaan fisik lapangan dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuan daripada dilakukannya inventarisasi yaitu yang pertama, menetapkan tindakan penebangan ataupun tindakan pencarangan. Yang kedua, sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Selanjutnya, objek daripada inventarisasi. Objek pada inventarisasi meliputi semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Objek inventarisasi yang kedua, pancang, yaitu permukaan dengan tinggi 1,5 meter dan diameternya lebih besar daripada 10 cm. Objek inventarisasi yang ketiga, pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih, diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang ataupun banir daripada pohon tersebut. Selanjutnya yaitu inventarisasi pada pohon. Inventarisasi pada pohon meliputi dilakukan dengan metode sistematik strip sampling. Yang kedua, jalur inventarisasi 10 meter yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya, rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis yaitu 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan daripada pohon. Selanjutnya, semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan juga dicatat diameternya. Selanjutnya dalam proses inventarisasi yaitu inventarisasi permukaan. Di dalam inventarisasi permukaan dilakukan dengan metode sistematik plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2 x 2 meter. Petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Pancang diamati pada petak 5 x 5 dengan jarak 100 meter posisi berseling rintis. Tahap yang selanjutnya dalam inventarisasi yaitu pengolahan data. Di dalam pengolahan data yang dilakukan adalah memisahkan ataupun membedakan mana kelompok daripada rhizoporacea ataupun non-rhizoporacea. Selanjutnya, volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Selanjutnya, volume dikelompokkan dengan kelas diameter. Tahap yang selanjutnya dalam inventarisasi yaitu pengolahan data. Di dalam pengolahan data yang dilakukan adalah memisahkan ataupun membedakan mana kelompok daripada rhizoporacea ataupun non-rhizoporacea. Selanjutnya, volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Selanjutnya, volume dikelompokkan berdasarkan kelas diameter 10 sampai 20 cm, 21 sampai 30 cm, dan 31 sampai dengan 40 dan juga lebih besar daripada 40 cm.
dalam sistem silvikultur hutan mangrove adalah penataan hutan. Di dalam penataan hutan, hal-hal yang dikerjakan yaitu pemberian tanda batas dan juga pembagian wilayah kerja. Di dalam pembagian ataupun pemberian tanda batas, yaitu patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Pada pembagian wilayah kerja, hal yang dilakukan yaitu wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan juga unit kerja tata hutan. Selanjutnya yaitu pembagian wilayah kerja diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, pengawasan tata waktu, administrasi penebangan, dan juga pengaturan pemeliharaan hutan. Tahap yang ketiga dalam penataan hutan yaitu pembagian kelas perusahaan. Pembagian kelas ini dilakukan menurut komposisi, umur, dan juga tujuan. Kelas hutan mangrove lindung artinya tidak boleh diganggu ataupun tidak boleh ditebang. Kelas hutan Rhizoporaceae meliputi Rhizopora sp, Bruguiera sp, dan juga Caryopsis sp. Selanjutnya yaitu kelas hutan mangrove bukan Rhizoporaceae. Selanjutnya yaitu kelas hutan Rhizoporaceae dibagi ke dalam kelas hutan mangrove masak tebang, yaitu belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah ditebang. Selanjutnya, kelas hutan mangrove dewasa yaitu bekas tebang yang belum masak tebang atau berumur 10 tahun ataupun lebih. Selanjutnya yaitu kelas hutan payau muda, yaitu bekas tebangan yang sudah berumur lebih dari 10 tahun pada pohon induknya. Yang terakhir dalam kelas hutan Rhizoporaceae yaitu kelas hutan mangrove kategori rusak. Artinya tidak punya cukup permudaan dan juga tidak memiliki pohon induk. Yang keempat di dalam penataan hutan. Yang keempat yaitu pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan yaitu wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus selama 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi lagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10 sampai 50 hektar. Batas blok sedapat mungkin dengan batas alam, artinya meliputi batas alam sungai, alur air, dan juga pantai. Selanjutnya yaitu tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Tahapan yang ketiga dalam sistem silvikultur hutan mangrove yaitu penyusunan rencana kerja. Penyusunan rencana kerja disusun berdasarkan hasil daripada inventarisasi yang disusun di dalam bagan kerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Tahapan yang selanjutnya ataupun yang keempat dalam sistem silvikultur hutan mangrove yaitu penunjukan pohon induk. Di dalam penunjukan pohon induk, hal-hal yang diperhatikan yaitu jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora sp, Bruguiera sp, dan juga Caryopsis sp. Selanjutnya, jumlah pohon induk yaitu 40 batang per hektar dengan rata-rata 17 meter. Selanjutnya, pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas bandir. Selanjutnya yaitu pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan juga sehat. Selanjutnya yaitu pohon induk diberi nomor urut dan juga diberi nomor petak.
Selanjutnya yaitu pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Tahapan selanjutnya ataupun tahapan yang kelima dalam sistem silvikultur hutan mangrove adalah penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Pada penebangan pohon dan pengeluaran kayu, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, batas diameter, peralatan, dan juga siklus tebang. Pada batas diameter, peralatan, dan siklus tebang, pohon boleh ditebang bila berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan juga gergaji mesin. Selanjutnya, siklus tebang ditetapkan dengan 30 tahun atau bisa ditetapkan sesuai dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan juga ekologi setelah mendapat persetujuan daripada instansi yang berwenang. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penebangan dan pengeluaran kayu yaitu sistem penebangan. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk sebanyak 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup dengan penebangan. Selanjutnya, pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam penebangan dan pengeluaran kayu ialah usaha pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk. Permukaan dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permukaan kayu yang berjenis rhizoporasi. Pada usaha pencegahan kerusakan hutan, pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air, dan juga melalui parit yang lebar 1,5 meter atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel ataupun parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antara rel per parit ialah lebih besar dari 200 meter. Selanjutnya, luas tempat penimbunan ataupun luas tempat penimbunan kayu yang disingkat dengan TPN termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 areal penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Tahapan yang keenam di dalam sistem silvikultur hutan mangrove yaitu pemeliharaan bekas tebangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pemeliharaan bekas tebangan yaitu yang pertama, penjarangan. Penjarangan yaitu menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun. Setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1:1000 pohon per hektar. Selanjutnya, yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, atau terkena serangan hama maupun penyakit. Selanjutnya yaitu penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Selanjutnya, pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan bekas tebangan yaitu pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pembebasan dari tumbuhan pengganggu yaitu pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang ataupun dimatikan agar tidak mengganggu tanaman lainnya.
Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan bekas tebangan yaitu pengayaan. Pengayaan yaitu areal yang rusak seperti bekas penebangan, baik di kiri maupun di kanan rel ataupun parit bekas TPM. Pondok yang belum ditumbuhi permulaan harus ditanami jenis-jenis rhizophoracea. Selanjutnya yaitu cara penanaman yang perlu diperhatikan ataupun diterapkan dalam pemeliharaan bekas tebangan. Cara penanamannya yaitu pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Selanjutnya, pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antara jalur 2 meter, dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pasang ajir dengan jarak 2 sebagai tempat penanaman. Selanjutnya, pengumpulan buah. Pada pengumpulan buah ataupun benih dari famili Rhizophoraceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan selama 10-15 hari di bawah tegakan. Selanjutnya yaitu penanaman. Pada penanaman, buah yang diambil ditanam pada posisi dengan ditancapkan pada ajir. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penyapihan. Cara penanaman dengan penyapihan yaitu dilakukan pembersihan gulma sampai umur 2 tahun. Tahapan yang ketujuh ataupun yang terakhir dalam sistem silvikultur hutan mangrove yaitu perlindungan hutan. Pada perlindungan hutan, hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, ataupun dilindungi daripada hama dan penyakit yang menyerang hutan mangrove tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan dari materi silvikultur hutan mangrove. Sekian dan terima kasih.